Halo sahabat BMC, oke ketemu lagi bersama channel Dharma BMC. Nah, berkaitan dengan yang namanya proses, tentunya kita akan memprogram bahan itu mulai dari nol, teman-teman. Nah, jadi di sini pentingnya kita mempertahankan eh, pertumbuhan atau maksimalnya pertumbuhan pohon itu sendiri. Nah, jadi selain dari kesuburan itu sendiri, perlu teman-teman ketahui terutama di media ya. Nah, jadi selain kesuburan medianya, ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman memproses atau memprogram akar itu dari nol seperti itu ya. Nah, jadi selama kita melakukan pembesaran akar, batang, nah jadi kita perlu memperhatikan dua hal ini. Selain yang namanya kesuburan pohon itu sendiri atau kesuburan medianya sendiri. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas, teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan ke teman-teman ya. Nah, jadi khususnya para pemula. Nah, oke, kebetulan yang saya akan jadikan pembahasan kali ini bahan dari anting putri, teman-teman. Nah, ini untuk bahannya ini saya proses kurang lebih sekitar mulai dari cangkok itu sekitar 6 bulanan, kurang lebih 6 sampai 8 bulan, teman-teman. Nah, sekarang kondisinya sudah seperti ini ya. Jadi untuk bonggolnya sendiri di sini ya cukup lumayan besar lah menurut saya, ini selengan. Nah, selengan saya ini besarnya. Nah, jadi ini dari bahan cangkokan, teman-teman. Nah, untuk cangkokannya sendiri waktu itu cukup besar ya. Nah, jadi untuk potnya sendiri, nah ini semi ground, teman-teman. Saya pakai pot dari ukuran sebesar ini ya, kurang lebih sekitar diameter 50-an ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya melakukan penanaman bahan ini dari awal sampai sekarang itu baru mengganti 1 kali. Nah, ini untuk pergantian kedua kalinya. Berarti saya menanamnya itu dari kurang lebih anggaplah 8 bulan. Saya sudah sempat melakukan pergantian media. Nah, jadi penting teman-teman ketahui juga ketika teman-teman melakukan pembesaran batang, begitu juga akar. Nah, untuk medianya sendiri, kalau saya sendiri ya, jadi untuk melakukan pergantian itu maksimalnya 6 bulan sekali, teman-teman. Itu sudah maksimal. Bahkan untuk pergantian pertama itu saya lakukan di umur baru 4 bulan saya sudah melakukan pergantian. Nah, jadi teman-teman ini bisa perhatikan ya, untuk medianya di sini saya menggunakan sekam lapuk dan pasir kali, teman-teman. Nah, jadi sekarang saya akan mengganti medianya ke media yang sedikit lebih bagus. Nah, karena kenapa? Seperti yang teman-teman lihat tadi ini, kondisi pohonnya sudah mulai sedikit menguning ya. Nah, kalau dilihat sih tidak terlalu kuning sebenarnya ini. Nah, ini masih narik sebenarnya. Hanya saja di sini saya akan mengganti agar mempertahankan kestabilan pohon ini agar lebih cepat jadi atau lebih cepat berkembang, lebih tepatnya ya. Nah, oke, kita langsung teman-teman kita ganti aja ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk perakarannya di sini sudah terlihat sangat penuh ya. Nah, benar saja untuk bahannya itu mengalami perubahan atau mungkin
pertumbuhannya itu sedikit melambat. Nah, jadi ketika kita melakukan proses pembesaran, nah ini yang sangat penting perlu teman-teman perhatikan, terutama di akar ya. Nah, oke, kita lanjut teman-teman, kita bongkar aja ya. Tuh teman-teman, ini sangat padat sekali ya. Untuk perakarannya itu begitu padat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita potong setengah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya menggunakan pot yang lebih besar ya, atau bak yang lebih besar ini. Jadi ini cukup lumayan besar. Nah, yang terpenting di sini buat teman-teman yang masih pemula, selain kesuburan itu sendiri, teman-teman perlu perhatikan yaitu medianya atau porositas medianya itu sangat penting. Karena kenapa? Jadi menurut pengalaman saya yang selama ini berproses, ketika medianya itu begitu subur dan maksimal menurut saya untuk kesuburannya, tetapi pohonnya perkembangannya tidak maksimal. Nah, dikarenakan medianya itu untuk tingkat keporosannya itu sangat kurang teman-teman. Jadi itu yang pernah saya alami. Nah, jadi meskipun medianya itu sedikit kurang untuk kesuburannya, asalkan medianya itu poros, pertumbuhannya saya rasa akan lebih maksimal teman-teman. Karena perkembangan akar itu akan lebih cepat ketika medianya itu poros. Nah, seperti itu. Karena menurut saya atau pengamatan saya, seiring perkembangan akar itu maksimal, nah di atas juga akan mengikuti seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi yang kedua, nah itu tadi yang pertama. Nah, yang kedua, usahakan teman-teman ketika masih tahap pembesaran akar, begitu juga batang, menaruh potnya ini atau baknya ini sebisa mungkin menyentuh tanah ya. Nah, kenapa? Alasannya apa? Saya bilang demikian. Karena kita melakukan pembesaran akar itu tentunya pertumbuhan akar itu kita harapkan lebih maksimal. Nah, jadi hubungan dengan kita menaruh bak atau potnya itu di bawah, tujuannya agar medianya itu selalu sejuk. Nah, bukan berarti itu lembab. Nah, lembabnya itu ya tidak terlalu lembab seperti itu, karena di sini medianya sudah poros, otomatis sirkulasi oksigen di dalam itu lebih maksimal. Nah, jadi diusahakan untuk menyentuh tanah seperti ini. Nah, itu akan memaksimalkan pertumbuhan akar atau pembesaran akar. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penanaman. Nah, jadi untuk medianya sendiri di sini lupa saya ngebahas. Ini pasir malang yang dicampur dengan pasir kali teman-teman. Nah, di sini untuk pasir kalinya itu maaf salah. Untuk pasir malangnya saya kasih 2, untuk pasir kalinya 1. Nah, ditambah dengan sekam dan kompos daun teman-teman. Nah, itu saya buat sendiri ya. Nah, sudah sering saya bilang, saya itu membuat pupuk kompos itu dengan cara proses sendiri, dengan cara difermentasi. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk perbandingan medianya. Nah, oke, kita lanjut ya, biar tidak berlama-lama.
Nah, oke teman-teman. Nah, seperti ini setelah saya lakukan pergantian media. Nah, jadi di sini saya sengaja mengisi pasir malang yang kasar ya untuk di bagian atas ini, agar nantinya ketika saya melakukan perawatan atau mungkin apa ya, yang lebih halus sih biasanya itu masalah rumputnya. Nah, jadi rumput itu tidak akan banyak yang tumbuh, itu pun kalaupun ada yang tumbuh itu sangat mudah untuk dibersihkan. Nah, jadi selain itu tampilan pohonnya juga terlihat lebih bersih ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu yang saya bisa bagikan untuk di video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman ya, menjadi menjadi inspirasi, begitu juga bermanfaat tentunya buat teman-teman yang masih pemula seperti itu. Karena pada dasarnya di sini saya juga masih pemula. Nah, oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semangat terus. Salam BMC Bonsai Mania Channel.